Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Sulis Kurniawati di PPSC News untuk mengabarkan berita-berita teraktual tentang beragam kegiatan di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman Bapak Indroyono Susilo mengunjungi Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap dalam rangka rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Cilacap. Berikut laporan langsung dari tim reportase kami di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. Pemirsa, kami dari PPSC News sekarang sedang berada di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap untuk menantikan kedatangan Menko Kemaritiman Bapak Indroyono Susilo dalam rangkaian kunjungan kerja Menko Kemaritiman ke Kota Cilacap. Salah satunya adalah ke Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. Menko Kemaritiman Bapak Indroyono Susilo dijadwalkan akan tiba di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Insinyur Wahid MSI, menyambut langsung Menko Kemaritiman Indroyono Susilo yang didampingi oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio, Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji beserta jajaran, dan turut hadir pula Direktur Pelabuhan Perikanan Insinyur Arifsah Bambang Sutejo. Tujuan kunjungan Menko Kemaritiman Indroyono Susilo ke Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap adalah untuk memberikan bantuan kepada para nelayan berupa mesin pembuat pakan ikan, sertifikat hak milik tanah, dan pemberian kartu nelayan. Indroyono Susilo menjelaskan fungsi kartu nelayan adalah untuk mempermudah koordinasi bagi para nelayan dalam hal program-program dari pemerintah termasuk dalam penyaluran bantuan. Penyaluran bantuan kepada nelayan akan memprioritaskan nelayan yang telah terdaftar dan memiliki kartu nelayan. Oleh karena itu, bagi para nelayan di Kabupaten Cilacap yang belum terdaftar dan belum memiliki kartu nelayan, Indroyono Susilo menganjurkan untuk segera mendaftarkan diri di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. Untuk pertanyaan, saya layani lah 2-3 pertanyaan. Kepada Bapak Menko Kemaritiman Indroyono Susilo juga berdialog langsung kepada para nelayan dan masyarakat, mendengarkan secara langsung aspirasi dan keluh kesah para nelayan di Kabupaten Cilacap. Saya sangat terima kasih Bapak sudah nanti beliau bisa cerita ya, nanti apa Pak ya akan menyampaikan ini caranya apa ya, sudah ini begini larang untungnya gede, nanti Pak Selamat yang tinggi hasilnya ini Pak, banyak negara. Nah, jadi kalau Pak Selamat nggak bantu Cilacap, banyak negara bantu Mas kebanyakan sendiri. Usai berdialog, Menko Kemaritiman beserta jajaran meninjau langsung tempat pelelangan dan pemasaran hasil perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap dan melihat secara langsung kegiatan bongkar hasil perikanan berupa ikan yellowfin tuna yang merupakan komoditas unggulan di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. Oh, dari musim pendingin ada? Dari laut taruh sini? Ya. Terus kalau nggak laku gimana? Es. Oh, esnya ada? Ada. Cukup? Ya, Oke, kalau itu dulu saya cek dulu satu ya. Ya. Kecil ya? Tuna kecil ada. Tuna kecil ya? Sama alam itu. Ah, pegang gitu, Pak. Ini tuna kecil ya? Sini, Pak. Pak. Oke, wis cukup lah. Berapa? Kisaran 60, Pak. 60 kilo? 60 ribu per kilo? 50 kilo, Pak. 50 kilo, tapi jadi berapa kalau 50 kilo itu? Sekilonya berapa? Sekilonya berapa? Sekitar 60, berarti 3 juta lah. Ini 3 juta ya? Kalau yang bluefin berapa? Mahal, Pak. Ya? 100-an. 100 juta. Sering dapat bluefin nggak? Ya kadang sering dapat. Oh iya? Cuman tempo lah, paling sama kapal dapat 1 kadang. Iya. Susah itu, Pak. Jadi 2000 mata pancing dapatnya Ya, paling 1. Dalam tinjauannya, Menko Kemaritiman menjelaskan tentang wacana penyederhanaan perizinan untuk kapal perikanan, dan Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio juga menjelaskan tentang langkah-langkah yang ditempuh dalam mencegah illegal fishing di Indonesia. Izin kapal-kapal ikan yang sekarang, jadi dan sebagai sebenarnya public domain, masyarakat bisa tahu, langsung buka web sekarang. Anda buka web, silakan beri masukan. Oh ini begini, oh kapal apa betul sekian, ada ibu A atau bapak B namanya ini punya kapal sekian puluh, betul apa enggak? Nah itu nanti cek ya. Kedua, yang tentunya sesudah itu baru kita hitung berapa sih jumlah solar yang diperlukan untuk para nelayan. Jelas kan? Berapa?
jangan ngitungnya tuh ngarang gitu loh. Misalnya ada bilang 21 juta kiloliter. Kalau semua solar seluruhnya cuma 15 juta kiloliter, kok kita 21 ya. Berapa sebenarnya? Jadi saya akan ngecek, kita akan bersama ngecek berapa gitu. Ketiga, dalam memberi ini kan coba sedang ada moratorium perizinan kapal ikan itu berapa lama ya? Sampai 2 bulan, Pak. Sampai akhir tahun ini kita berhentikan dulu. Ya, kita berhenti dulu. Berbagai peraturan yang ada yang sekarang sedang berjalan evaluasi lagi ya. Yang penting semaksimal mungkin pemasukan untuk negara itu besar sehingga uangnya bisa keluar untuk pendapatan negara, bukan pajak yang bisa diserahkan kepada masyarakat. Saya kira itu yang utama ya. Jadi kalau langsung ini benar apa tidak itu belakangan itu dilihat dulu ya. Kita jangan bekerja dengan asumsi, kita bekerja dengan data. Pencurian ikan itu gimana, Pak? Ikan sangat besar. Nah, ini gimana kalau dari Kemenko Kemaritiman? Tapi saya nanti untuk soal Pak Kasal berikutnya ya. Saya kegiatan membuka data perizinan kapal ikan itu adalah tahap awal dari program-program penanganan penangkapan ikan ilegal. Ini terus berlanjut ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu silakan mengevaluasi dan melihat sudah benar apa belum. So, kelihatan nanti ada pertanyaan, Pak ini kalau moratorium terus izin berhenti semua nanti para nelayan nggak bisa melaut. Saya kira kalau nelayan kecil pasti melaut karena ikannya banyak kan. Yang masalahnya nelayan besar gitu kan. Nanti kita lihat. Ini Pak Kasal tahu bagaimana masalah penanganan ilegal beliau operasi di laut. Ini Pak Kasal. Pencurian ikan itu langkah-langkah yang ada. Baik Pak, jadi saya kemarin juga ketemu dengan Menteri KKP dan Pak Menko Kemaritiman. Kita akan membuat Menko menurunkan sebuah kebijakan baru. Jadi Pak, satu-satuan contohnya data yang ada di Kementerian Kelautan Perikanan, data tentang perusahaan, data tentang FMS itu akan dibuka, diberikan akses kepada angkatan laut kepada publik. Kita akan lebih mudah Pak. Siapa yang mendapat izin, contoh gini, masih ada nggak satu izinnya satu kapal digunakan oleh 5-10 kapal. Ini kemudian ada nggak kapal-kapal ikan yang bodong tanda petik FMS, dia ada namanya Official Monitoring System, udah diberi, kan dimatiin. Nah ini harus dihukum perusahaan kalau perlu di penalti, perusahaan kalau perlu di blacklist. Jadi sehingga akan memudahkan juga bagi aparat penegak hukum. Kalau kita selama ini nggak tahu mana yang dapat izin, namanya di laut demikian luas, kita nggak mungkin mau manggerin laut tuh kapal perang, kapal kita juga terbatas. Ya, nanti Pak Menko akan menurunkan kebijakan baru yang merupakan satu persatu terjadi terbuka publik dan data ini. Ya, cukup ya. Pemirsa, demikian tadi liputan langsung kami dari Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap terkait dengan kunjungan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Bapak Indroyono Susilo di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap terkait dengan pemberian kartu nelayan, pemberian sertifikat hak tanah dan bantuan mesin pakan ikan. Saya Buniawan beserta Cucu Sumari melaporkan dari Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Jawa Tengah. Pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Suci Kriawati beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa.